Pertama itu tunggirnya dulu ya, nih tunggirnya. Nah ini tunggirnya kita buang. Nah kemudian, nah ini nanti dibelah, disayat ya, tuh. Nah ini disayat aja. Jadi ini buat yang belum tahu ya, caranya tuh begini, gampang banget ya, disayat, tuh. Jadi di sini ada kulit, ini disayat aja ya teman-teman. Udah, habis itu tinggal dipotong bagi dua, tuh bunyi kan. Nah ini ada darahnya, kita buang dulu. Habis itu kita dibagi dua. Nah ini, udah selesai. Nah, jadi ini ada dua bagian ya, bagian bawah sama bagian atas. Nah, kita coba di bawah dulu ya potong. Oke, nah habis itu kita potong bagian tengah ini. Nah, buat ibu-ibu di rumah, siapkan pisau yang besar juga ya, nggak apa-apa. Nah, jadi tinggal dipotong aja. Tuh, ya, jadi dua bagian. Nah, kemudian ini nanti dibagi lagi. Nah, ini caranya diberdiriin aja, pahanya lurus, kemudian dipotong lurus aja. Nah, ya. Nah, di sini agak keras karena ini tulang, ya. Tuh. Kalau punya pisau yang besar itu boleh. Nah, jadi paha bawah satu, paha bawah satu, paha atas satu. Oke, kita taruh sini. Satunya lagi sama. Ini berdiri, posisinya berdiri. Nah, jadi pas. Tuh, ya. Nah, jangan lupa tipsnya. Ini disayat aja sampai kerasa ke tulang. Karena kenapa? Karena darah itu ngumpulnya di sini. Nah, sama ya, yang tadi juga sama. Nah, ini juga sama. Tuh. Kemudian untuk paha atas itu kita buka sedikit kulitnya, setengah aja. Nah, ini nanti ketika digoreng itu dia berkembang gitu ya. Nah, ini juga sama. Nah, ini sudah. Ya, oke. Kemudian kita lanjut ke bagian yang atas. Nah, ini ada dada. Ini dada bawah, ini dada atas nantinya. Kita potong lurus aja di sini. Nah, ya. Nih, potong lurus. Tuh. Ini sudah dapat bagian dada bawah. Dada bawah dulu ya, teman-teman ya. Nah, ini dipotong rata. Ini kan dada bawah nih gede nih, ya. Jadi dipotong rata nih, teman-teman. Nah. Tuh, dibagi dua. Nah, ini kan memang kecil ya kelihatannya ya. Tipsnya begini, teman-teman. Nah, ada salah satu tipsnya itu disayat aja. Ini jadi lebar. Nah, nanti gede nih. Nah, ini juga sama ya. Nah, ini udah kesayat. Ini juga sama. Tuh, dada bawahnya jadi dua. Nih, tipsnya jadi dilebarin ya, teman-teman. Kemudian, ini yang atas. Nah, dada atas, kita belah dua. Di tengah, ambil di tengah ya. Nah, jadi ambil aja di tengah. Nah, cukup. Nah, kemudian di sini kan ada dada bawah sama sayap nih, wings ya. Nah, untuk wings, kita potong di sini ya, teman-teman ya. Nih, caranya gini nih. Caranya ambil garis lurus, tapi kasih daging sedikit ya. Biar ada dagingnya, teman-teman. Tuh. Udah deh, ya. Tuh, teman-teman. Nah, tuh dia ada dagingnya ya. Nah, ini Pak, ini dada atas ya, teman-teman. Ini juga sama, disayat aja, teman-teman ya. Disayat aja. Tuh, dia jadi gede. Jadi gede nih, teman-teman ya. Jadi gede. Tuh, ada wings, ada dada atas ya. Begitu juga, satunya sama. Sama ya, teman-teman ya. Nah, tinggal di rata aja, potong. Tuh, selesai. Nah, jadi dia masih dapat dagingnya ya, teman-teman ya. Nah, ini dada atas nih, teman-teman. Nah, ini tinggal disayat aja. Tuh, disayat aja sedikit, jadi lebar tuh. Nah, ya. Jadi aku mau ngasih tahu teman-teman, di sini ada nih paha bawah 2. Kemudian ada paha atas 2. Nah, paha atas 2 ya. Nah, ini maaf tempatnya ini. Kemudian dada bawah 2. Nih, dada bawah 2. Kemudian dada atas 2. Dan terakhir sayap 2 atau wings 2. Jadi, satu ekor itu 10 potong. Nah, satu ekor 10 potong. Ini cocok banget buat teman-teman yang mau usaha percikan dengan harga yang terjangkau. Nah, jadi ini ayam yang sudah kita cuci, kita tiriskan, jadi taruh di sini. Nah, ya. Proses selanjutnya itu tahap memarinasi ya, teman-teman ya. Nah, caranya itu cukup sediakan air 60 ml air es ya. Nah, kalau teman-teman tidak punya takaran, nih, pakai sendok nih. Ya. Teman-teman kalau tidak punya takaran, pakai sendok aja, sendok makan. Ini 6. 6 aja ya. 1 2 3 4 5, 6. Nah, ini 60 ml ya, teman-teman. Nah, kemudian siapkan bumbu marinasi. Ini sudah aku timbang 20 gram aja. 20 gram aja dicampur air es 60 ml. Nah, teman-teman buat yang mau tahu marinasi, aku taruh di keranjang kuning di kiri bawah. Kemudian ini kita campurkan aja. Tuh. Tinggal diaduk rata aja, teman-teman ya. Tuh. Tinggal diaduk rata aja. Nah, jadi bumbu marinasi ini terdiri dari bahan paprika dan yang lain ya, teman-teman ya. Tuh, nggak usah dicampur apa-apa lagi, teman-teman. Jadi ini cocok banget buat memarinasi ayam. Nah, tinggal kita masukkan rata aja. Tuh, ya. Oke.
tinggal kita aduk rata aja teman-teman ya. Nih. Tuh, tangannya enggak panas. Tapi panas ya. Enggak terlalu sih. Nah, caranya cukup diputar-putar aja ya, jangan diremet-remet, jangan ya. Enggak apa-apa, nanti juga dia akan menyatu tersendirinya. Nah, lakukan ini sampai air marinasinya menyusut ya, sampai air marinasinya menyusut dan rata ya. Jadi ayamnya sudah terlumuri marinasi dengan rata, teman-teman. Nah, jadi ini udah selesai nih tahap marinasinya, teman-teman ya. Nah, habis ini tinggal dimasukin ke wadah Tupperware atau plastik 1,5 kilo, ditaruh di freezer minimal 2 jam. Tahap ketiga itu tahap pencampuran tepung ya, teman-teman ya. Nah, ini caranya gampang, teman-teman. Nah, buat pencampuran tepung, teman-teman perlu siapkan ini nih. Teman-teman perlu siapkan tepung biang 200 gram dicampur 1 kg terigu. 200 gram tepung biang dicampur 1 kg terigu. Kalau saya pakai merek segitiga biru. Bebas mau merek apa aja teman-teman ya. Menyesuaikan aja teman-teman. Nah, jadi ini sudah aku timbang ya 200 gram ya teman-teman ya. Nih, tepung biang ya. Tepung biang percikan kualitas premium. Cek aja di kiri bawah di keranjang kuning teman-teman. Oke, kita lanjut ya teman-teman ya. Nih, kita masukkan tepung terigunya 1 kilo teman-teman ya. Ini 1 kilo. Nah, 1 kilo. Kita buang dulu. Kemudian kita campur tepung biangnya 200 gram. Habis itu kita aduk rata. Nah, ya. Nah, ini sudah tercampur ya. Sudah kita campur, tinggal diaduk aja ya teman-teman ya. Tuh. Ini tinggal diaduk rata aja teman-teman ya. Nah, teman-teman bisa pakai sarung tangan ya di rumah ya, karena ini buat pribadi saya. Nah, ini tinggal diaduk rata aja teman-teman. Tuh. Tuh, lihat tuh teman-teman ya. Tuh. Cakep nih, warnanya udah cakep banget teman-teman ya. Ini kualitasnya premium teman-teman. Dan crispy-nya mantap banget, crispy banget. Tidak keras, tidak menggumpal pokoknya. Nanti lihat aja ya cara penumpukannya gimana. Nah, jadi ini tahap ketiga yaitu proses pencampuran tepung teman-teman ya. Nah, kalau sudah teman-teman dimasukin lagi ya ke dalam wadah ini atau ke dalam Tupperware boleh ya teman-teman ya. Nah, karena nanti kita mau pakai sedikit-sedikit teman-teman. Ya, kalau punya wadah Tupperware boleh ke Tupperware ya teman-teman. Tapi kalau tidak punya wadah, ke plastik juga nggak apa-apa. Nih ya, kita masukin lagi teman-teman. Jadi nanti tidak semua ya teman-teman ya. Nanti itu dipakainya sedikit-sedikit teman-teman. Nah, jadi 200 gram tepung biang dicampur 1 kg terigu ini bisa buat 2 ekor ayam teman-teman. Hemat banget kan? Jadi hemat banget teman-teman ya. Tuh. Nih. Udah nih teman-teman ya, tahap pencampuran tepungnya udah selesai. Nah, sampai di sini dulu tahap pencampuran tepung biangnya sama tepung terigu 1 kg. Terima kasih. Nah, teman-teman, kita masuk tahap keempat yaitu teknik penepungan ya teman-teman. Nah, ini ayam sudah kita marinasi. Ini sudah minimal di 2 jam ya. Nah, jadi kita bisa nih ya langsung praktek nih teman-teman. Aku kasih tahu teman-teman ya. Nih kita di 3 dulu ya. 3 ekor nih, paha atau mana nih paha. Oke. Nah. Cukup sip di 4 ini. Nah, cukup di 4 aja ya. Nih, caranya gampang teman-teman ya. Untuk tahap penepungan pertama, oh ya, disclaimer ya teman-teman ya. Buat teman-teman yang mau coba di rumah jangan langsung 4 atau 5 ya. Coba aja dari 2 dulu atau 1 dulu ya, teman-teman ya. Nanti kalau sudah mahir, boleh mau 5, mau 1 ekor juga boleh ya, atau 10 potong. Nah, kita lanjut caranya. Tahap penepungan itu gampang sekali. Ini tahap penepungan pertama ya, perhatikan. Jadi tinggal ditabur balik, teman-teman ya. Nah, tabur balik. Udah, cukup itu aja ya teman-teman latihannya ya. Nah, nanti tahap keduanya itu harus cepat karena di situ menentukan crispy atau tidaknya. Jadi kalau tahap pertama cukup, yang penting dia tertabur saja teman-teman ya. Nih, jadi latihannya tabur balik, agak diangkat dikit nggak apa-apa. Jangan diremet-remet gini ya. Cukup pakai ujung jari aja teman-teman. Nah, disclaimer lagi, teman-teman harus pakai sarung tangan ya, karena ini buat pribadi. Sekali lagi buat pribadi ya teman-teman ya. Nah, oke. Ini sudah tertabur dengan tepungnya. Kita masukkan ke air es teman-teman. Nah, ini air es. Kita celupkan teman-teman. Nah, ini air es nih ya, kita celupkan aja teman-teman ya. Nah, pertanyaannya, Bang, itu kenapa dicelupkan gitu kan? Nanti luntur gitu. Nah, jadi enggak teman-teman ya. Ini tuh buat merekatkannya ya teman-teman ya. Nah, supaya nanti jadi crispy-nya teman-teman. Tenang aja. Nah, oke, kita angkat lagi teman-teman. Ayamnya kita angkat lagi. Nah, 1 2 3 4. Nah, jadi ini 4 potong ya teman-teman ya. Nah, kemudian kita ambil tepung yang sudah kita campur tadi ya teman-teman ya. Tuh, taruh aja di atasnya. Jadi pakainya sedikit-sedikit aja teman-teman ya. Makanya 1 kilo ini dicampur 200 gram tepung biang ini bisa buat 2 ekor ayam teman-teman. Oke teman-teman ya, ini sudah tertabur ya. Nah, disinilah menentukan crispy atau tidaknya. Jadi seperti tadi ya, tabur balik, tapi ini harus cepat. Nah, kalian harus pakai apron ya teman-teman biar tidak kotor bajunya. Oke, perhatikan 1 2 3. Nah, jadi begini teman-teman. Tuh. Nih ya, agak cepat. Jadi dia agak cepat teman-teman ya. Nih nanti lama-lama mahir kok teman-teman ya. Nih, dicoba aja di mana ada tepung, di situ kita tabur teman-teman ya. Tuh. Tuh udah kelihatan crispy-nya. Nih, bagus banget teman-teman nih ya. Jadinya ini bagus banget teman-teman. Nah, ini udah cukup teman-teman ya. Jadi jangan diremet-remet itu, jangan nanti bantet teman-teman ya. Nah. Tuh. Lihat crispy-nya tuh, mantap.
Nih crispy-nya mantap sekali ya. Tuh, inilah. Nah, jadi kan ini juga sama. Nih yang dada. Tuh, mantap sekali. Nah, ini ya. Ini mantap sekali. Ini kita langsung masukkan ke dalam minyak panas ya. Nah, minyaknya itu bertahap ya teman-teman ya. Caranya, cek suhunya. Kalau suhu sudah 160 derajat, itu sudah bisa dimasukkan ya. Ingat, suhu minyak 160 derajat sudah bisa dimasukkan. Jangan lebih dari 160 derajat ya. Karena ini kita pakai manual kompor ya, teman-teman ya. Nah, oke, kita masukkan ya ke dalam minyaknya. Sekarang kita masukkan ayam yang sudah kita tepungin tadi ya. Nah, jadi cukup 1 kali penepungan aja teman-teman ya. Nih, kita masukkan teman-teman ya. Ini suhu sudah 150 derajat teman-teman. Tuh. Tuh, langsung ya. Nah, kita gedein apinya teman-teman. Kita gedein apinya ya. Tuh. Set. Nah. Jadi ini set. Satu lagi. Nah, teman-teman ya. Tuh ya. Ini digorengnya selama 12 menit ya. 12 menit kemudian diangkat, kemudian 5 menit tiriskan. Habis itu bisa langsung disantap teman-teman ya. Tuh, suhunya udah stabil di 140 menurun karena ini kan ayamnya basah nih teman-teman ya. Nih ya. Tuh. Apinya sedang aja teman-teman ya. Pokoknya nyalakan minyaknya dari kecil aja awal-awalnya supaya tidak rusak teman-teman ya. Nah, nanti ketika sudah dimasukkan ayamnya karena suhu api menurun, kita gedein lagi teman-teman. Nah, ya. Tunggu sampai 12 menit kemudian kita angkat teman-teman ya. Terima kasih. Nah, ini sudah proses 7 menit ya. 7 menit itu dia mengambang si ayamnya. Nah, jadi sisanya itu sebenarnya udah matang, jadi sisanya tinggal nunggu matang sempurna ya. Tunggu sampai warnanya golden brown, teman-teman. Nah, ya, jadi 5 menit lagi baru kita angkat, teman-teman ya. Ini suhunya stabil di 130 ya, teman-teman ya. Nah, jadi api kompornya harus kita gedein lagi ya, teman-teman ya. Tuh, teman-teman, hasilnya udah sempurna, golden brown nih, teman-teman. Tuh, ya. Nih, tinggal kita pindahkan aja ke piring, teman-teman ya. Hasilnya. Nih, ayamnya sudah jadi, brother. Nih, racikannya ya, teman-teman ya. Silakan dicoba di rumah. Ini mantap banget tuh. Lihat tuh crispy-nya tuh. Crispy-nya banget kan? Wih, mantap banget. Ini udah kayak yang 3 huruf itu loh, ya. Nah, atau yang di restoran pinggir jalan itu, ya. Harus coba, kalian harus coba. Ya, nih. Ditunggu ya hasil percobaannya.